Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk hari ini sedikit kita akan membahas, atau mungkin sedikit kita akan berbicara mengenai hati yang luka. Berbicara mengenai hati yang luka rasanya memang panjang ya, dan Masya Allah, setiap orang ini memang pernah mengalami bagaimana rasa hati yang luka. Beberapa di antaranya adalah luka karena kehilangan orang yang dicintai, atau rasa sakit yang diakibatkan justru oleh orang yang kita cintai. Perkataan yang membuat terluka dari orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya, perkataan anaknya yang membuat luka oleh orang tuanya. Bisa juga luka karena sahabat dekatnya yang berkhianat kepada kita, atau perkataan yang saling diucapkan pasangan suami istri itu membuat kita itu sakit sekali. Walaupun mungkin jenis luka itu kita akan berbeda-beda kelasnya. Ada luka yang karena ya ibaratnya seperti tergores, jadi mudah untuk disembuhkan. Ada lukanya yang begitu berat, sampai mungkin kalau kita ibaratkan luka medis itu sudah stadium 4, sehingga rasa-rasanya itu hampir tidak tertolong, atau mungkin bisa jadi orang sampai putus asa. Nah, ini memang Masya Allah, jadi beda-beda. Sebenarnya ini tergantung kelas, ya, tergantung kelas, ya. Bahwa perlu diketahui bahwa Allah akan menyembuhkan hati orang yang terluka, sebagaimana tertulis dalam firman Allah melalui kisah Nabi Musa alaihissalam. Ayo kita ikuti kisah Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan tadi bahwa setiap orang pernah mengalami pengalaman yang membuat hatinya terluka, sedih, bahkan trauma. Kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, berbagai penolakan, dan segala bentuk penderitaan yang dialami oleh setiap manusia. Bahkan banyak orang yang mungkin menyerah, berpikir tidak merasa pulih, bahkan tidak bisa melanjutkan hidup ini, sehingga putus asa. Nah, kita akan mentadabburi firman Allah, yaitu kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 10. Kita bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya atau rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ayat ini menggambarkan bagaimana perasaan ibu Musa ketika telah menghanyutkan putranya Nabi Musa alaihissalam.
Ia merasa kosong dari seluruh urusan dunia, kecuali pikirannya hanya tentang Musa alaihissalam. Bahkan dalam tafsir fi Dilalil Quran Said Qutb jilid 9, pada saat itu, beliau mengatakan pada saat itu seakan-akan ibu Musa itu bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, bagaimana ini? Bagaimana saya merasa aman terhadap buah hati saya ketika saya lemparkan dia di sungai? Bagaimana saya melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorang ibu pun sebelumnya? Bagaimana saya mencari keselamatan untuk putraku dalam ketakutan seperti ini? Ibu Musa tidak dapat berpikir, tidak sadar dan tidak dapat berbuat banyak. Ibu Musa dihinggapi rasa sedih, gelisah, cemas, takut, terluka, sehingga perasaannya menjadi kosong. Karena keresahannya, Ibu Musa hampir saja mengatakan kepada semua orang bahwa ia telah menghanyutkan putranya. Akan tetapi Allah meneguhkan hatinya. Laula arrobatna ala qalbiha. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, Allah yang kemudian menguatkan Ibu Musa dalam menjaganya supaya tidak kehilangan kontrol diri. Allah memberikan kekuatan hati dan menjadikan pikirannya tenang, sehingga rasa tersebut tidak diketahui oleh orang-orang. Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir An-Nur menambahkan bahwa Ibu Musa itu hampir-hampir meratapi putranya dengan terang-terangan karena bingung dan panik. Ibu Musa hampir berbuat seperti itu seandainya Allah tidak menguatkan, memberinya kesabaran. Pada akhirnya Ibu Musa menjadi orang yang sungguh beriman dan percaya bahwa Musa akan kembali ke pangkuannya. Demikian pula dengan tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menambahkan, berkomentar, begitulah orang yang mampu memelihara imannya. Ia dapat mengendalikan diri, tidak lekas menggelora karena didorong oleh perasaan duka atau suka. Sebab ia sudah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi selalu ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tidak terlalu resah, gelisah karena sulit, dan tidak pula terlalu gembira ria, lupa daratan karena diliputi rasa kebahagiaan dalam hati. Nah, ketenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kepada hati Ibu Musa yang sedang terluka, yang sedang cemas, yang sedang resah, yang sedang gelisah, pikiran kosong. Kemudian menjadikan Ibu Musa dapat berpikir, mengambil langkah selanjutnya, yaitu pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 11. Dikatakan, wa qalat li ukhtihi qusihi fabasurat bihi an junubi wahum la yash'urun. Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa. Maka kelihatannya olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Ibu Musa memerintahkan saudara perempuannya Musa untuk mencari kabar putranya yang tengah ia hanyutkan itu, supaya diketahui keselamatan Musa, kemana hanyutnya peti dan siapa yang menampungnya. Masya Allah, luar biasa. Pelajaran dari surah Al-Qasas ayat 10 akan sangat dekat dengan orang-orang yang sedang terluka, bersedih,
mengalami keresahan hati, bahkan trauma. Ibunya Nabi Musa alaihissalam dihadapkan dengan ujian yang sangat besar. Ia dihadapkan dua pilihan, yaitu melihat anaknya disembelih oleh tentara Fir'aun di depan matanya, atau menghanyutkan putranya di sungai yang ia tidak tahu nasib dan keselamatannya. Masya Allah, ibunya Nabi Musa tidak akan berpikir sama sekali jika Allah tidak meneguhkan hatinya. Allah jadikan hatinya yang berkobar menjadi tenang dan membuatnya kembali ke kondisi normal. Terkadang kita berpikir karena sangat terluka dan kita berkata, saya tidak bisa memaafkanmu. Saya terlalu hancur atas apa yang terjadi. Saya tidak mungkin bisa melanjutkan hidup. Akan tetapi dari ayat tersebut kita tahu bahwa Allah dapat menyembuhkan. Keimanan kepada Allah akan mampu membuat kita bisa melewati semua yang terjadi dan selanjutnya dalam kehidupan ini. Coba kita bayangkan, ibu mana yang bisa sembuh dari trauma bila melihat bayinya dihanyutkan di sungai dan merasa tidak bisa melihatnya lagi? Bagaimana ia bisa pulih? Allah memberi kekuatan pada hatinya. Bahkan tidak hanya pulih, Ibu Musa dapat berpikir jernih setelahnya. Begitupun Allah akan turut campur tangan atas kondisi perasaan kita, bagaimanapun terlukanya. Bagaimana perasaan Ibu Musa yang dikendalikan oleh Allah? Kita dapat berdoa meminta Allah agar mengendalikan segala perasaan terluka, sedih, ketakutan, trauma, kegelisahan, atau segala keresahan yang kita alami. Percayalah, Allah Maha Kuasa untuk memberi ketenangan pikiran, ketenangan hati, memberikan kedamaian kembali. Allah dapat menghilangkan bekas luka secara total dan sepenuhnya. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, seyogyanya kita semua kembalikan kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu menyelesaikan urusan itu. Hanya Allah yang mampu menyembuhkan perasaan dan hati. Semoga kita selalu berharap dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan kita orang yang benar-benar beriman, yang hidup dalam keadaan spiritual dan emosional yang sehat. Semoga Allah menjaga kita, menjaga teman-teman semuanya, dan menjaga insya Allah saudara-saudara kita seiman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.